Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 untuk Partai Keadilan dan Persatuan telah selesai. Selanjutnya kepada pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan berkenan untuk melangsungkan konferensi pers di tempat yang telah kami tentukan, tepat berada di depan ruangan ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Selanjutnya proses pendaftaran untuk partai politik calon peserta pemilu 2024 untuk Partai Keadilan Sejahtera telah selesai. Selanjutnya kepada pimpinan partai untuk berkenan melangsungkan konferensi pers di tempat yang telah kami tentukan, yaitu di depan ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum. Pesta demokrasi terbesar di Republik Indonesia telah dimulai. Dengan ini kami resmikan peluncuran hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 dengan tepuk tangan yang meriah. Berbagai macam tahapan akan dilewati hingga terpilihnya pemimpin negeri ini. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu telah mulai mempersiapkan proses pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024. Saat ini, tahapan yang berlangsung yaitu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. KPU pada tahapan ini memedomani Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 180 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, tidak terkecuali pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Tugas dan kewenangan Bawaslu kemudian diturunkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan peraturan Bawaslu tersebut, Bawaslu kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang pencegahan terhadap dugaan pelanggaran dan potensi sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Bawaslu kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan terhadap pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 melalui satuan kerja yang terorganisir secara kolektif kolegial. Berdasarkan regulasi yang berlaku dan ditetapkan, Bawaslu Kabupaten Semarang kemudian melaksanakan tugas pengawasan helpdesk di KPU Kabupaten Semarang pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum. Tahapan pengawasan helpdesk ini dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. Secara teknis di lapangan, Bawaslu Kabupaten Semarang memedomani Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dan alat kerja pengawasan yang menjadi instrumen bagi Bawaslu untuk melakukan tahapan pengawasan. Alat kerja pengawasan yang dilaksanakan berupa membentuk tim pengawasan dengan nomor surat tugas 202-HK.01.01-CT /23-8
14/2022, melakukan pengawasan secara langsung, membawa surat tugas dan ID card saat melaksanakan pengawasan, menerima akses sipol dari Bawaslu, melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Semarang, melakukan pencermatan data maupun dokumen yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Semarang, serta menuangkan hasil kerja ke dalam form A pengawasan dan form pencegahan. Pada tahap awal pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Semarang melakukan rapat koordinasi internal untuk membahas teknis pengawasan helpdesk pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 di KPU Kabupaten Semarang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pengawasan pendaftaran berlangsung sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI nomor 19 tahun 2022. Salah satunya adalah Bawaslu Kabupaten Semarang diberikan akses sipol oleh Bawaslu RI. Hari ini kita akan mendiskusikan soal pencermatan sipol. Kebetulan kemarin, kalau tidak salah ya Pak Ketua, bahwa kita sudah mendapat akses sipol tepat tadi malam kalau nggak salah, berarti malam tanggal 10. Sehingga karena kita sudah dapat akses sipol, maka selanjutnya kita tindak lanjuti dengan pencermatan sipol. Sipol merupakan sarana penunjang untuk Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan pencermatan data partai politik di Kabupaten Semarang. Data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang tersaji di sipol pada tanggal 10 Agustus 2022, yaitu data keanggotaan dan nomor induk kependudukan, yang diakses melalui fitur detail keanggotaan. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perubahan komponen data yang dapat diakses oleh Bawaslu Kabupaten Semarang di akun sipol pada tanggal 19 Agustus 2022, di mana fitur detail keanggotaan tidak dapat menampilkan nomor induk kependudukan. Data yang tampil hanya nama, nomor kartu tanda anggota, alamat, kecamatan, dan kelurahan. Dari perubahan akses tersebut membuat Bawaslu Kabupaten Semarang kesulitan dalam melakukan pencermatan dan analisa secara komprehensif. Dalam pelaksanaan di lapangan, Bawaslu Kabupaten Semarang melaksanakan pengawasan helpdesk KPU Kabupaten Semarang. Bawaslu Kabupaten Semarang memastikan KPU Kabupaten Semarang menyediakan ruangan helpdesk pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Apakah pendaftaran helpdesk dibuka pukul 8.00 dan ditutup pukul 16.00, kecuali pada tanggal 14 Agustus 2022, yaitu sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Serta apakah ada partai politik yang berkonsultasi di KPU Kabupaten Semarang. Pada tanggal 1 Agustus 2022 yang merupakan hari pertama pendaftaran partai politik di KPU, Bawaslu Kabupaten Semarang melaksanakan pengawasan helpdesk di KPU Kabupaten Semarang dan diterima langsung oleh KPU Kabupaten Semarang. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Semarang memastikan bahwa di kantor KPU Kabupaten Semarang telah menyediakan ruangan helpdesk yang dibuka pada pukul 8.00 WIB dan ditutup jam 17.00 WIB. Pada hari pertama pendaftaran, terdapat satu parpol yang melakukan konsultasi pendaftaran ke KPU Kabupaten Semarang. Pada tanggal 2 sampai 6 Agustus 2022, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Semarang, tidak ada parpol yang berkonsultasi di KPU Kabupaten Semarang, dan layanan helpdesk tetap dibuka dari jam 8 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Pada pengawasan helpdesk hari ke-10, pada hari Rabu 10 Agustus 2022 di KPU Kabupaten Semarang, terdapat dua partai yang melakukan konsultasi ke helpdesk KPU Kabupaten Semarang, yaitu Partai Pelita dan Partai Garuda. Admin Sipol KPU Kabupaten Semarang kemudian mengisi laporan harian ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, pada hari Kamis 11 Agustus 2022, tidak ada partai politik yang melakukan konsultasi ke helpdesk KPU Kabupaten Semarang. Tetapi, ada DPD Partai Pelita Kabupaten Semarang yang hadir untuk memberitahukan dan berkomunikasi kepada KPU Kabupaten Semarang, serta memberikan SK DPD Kabupaten Semarang. Dan pada hari Jumat 12 Agustus 2022, dari Partai Pelita atas nama Muhammad Riza yang berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Semarang via WhatsApp menanyakan terkait persyaratan peserta pemilu
yaitu apakah data 1.000 orang itu diserahkan pada tanggal 14 Agustus 2022. Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik di hari terakhir, Minggu 14 Agustus 2022 berlangsung sejak pukul 8 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat. Secara keseluruhan, Bawaslu Kabupaten Semarang sudah melakukan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Pada pengawasan tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu ini yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang sejak tanggal 1 sampai 14 Agustus, Bawaslu memiliki beberapa strategi. Yang pertama adalah pencegahan. Di dalam pencegahan ini, Bawaslu memberikan surat himbauan kepada KPU sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang kedua adalah partai politik calon peserta pemilu dengan harapan untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran. Kemudian yang langkah strategi yang kedua adalah dengan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan dengan memastikan bahwa KPU Kabupaten Semarang membuka helpdesk sebagai bentuk pelayanan terhadap partai politik calon peserta pemilu sehingga bisa terlayani ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, KPU siap memberikan jawaban begitu. Tahapan pendaftaran ini pada pengawasannya Bawaslu Kabupaten Semarang menuangkannya di dalam alat kerja pengawasan juga dalam form pengawasan. Dari pendaftaran partai politik calon peserta pemilu khusus di Kabupaten Semarang ada sekitar 24 partai politik yang nantinya masuk di dalam verifikasi administrasi, masuk dalam tahapan verifikasi administrasi dengan sekitar ada sekitar 34.077 yang masuk di dalam anggota SIPOL. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Semarang juga membuka posko aduan bagi masyarakat jika ada yang namanya tercantum dalam SIPOL tetapi bukan menjadi anggota partai politik. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengawasan pendaftaran partai politik.